Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tia Lisa dengan NIM A1E119124 dari kelas R003 semester 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review dari mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah. Prosedur dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Itu ada penyusunan program BK komprehensif yang terdiri dari mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan, menganalisis harapan dan kondisi sekolah, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa, menganalisis program, pelaksanaan, hasil dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari kekuatan atau yang disebut dengan strength, weakness yang berarti kelemahan, opportunity yang berarti kesempatan, dan threat yang berarti ancaman. Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal, yaitu strength dan weakness, dan eksternal, opportunity dan threat. Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru. Oleh karena itu, perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal. Pengertian analisis SWOT dikemukakan menurut Dison tahun 2002. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang A, pengertian analisis kebutuhan bimbingan konseling. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat atau yang disebut dengan kesenjangan. Proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang disebut dengan goals dan objektif yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Yang selanjutnya itu ada perencanaan program. Yang pertama ada bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling pribadi untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Yang kedua ada bimbingan dan konseling sosial, yaitu untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil dan berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dalam belajar, yaitu untuk mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil melaksanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga mencapai kesuksesannya. Yang keempat, bimbingan dan konseling karir untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentan hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada rencana operasional atau yang biasa disebut dengan action plan. Rencana kegiatan atau action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu.
Rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen, yaitu dalam bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan ekuivalensi. Di dalam manajemen konseling di sekolah terdapat program bimbingan konseling, yaitu yang terdiri dari perkembangan tema atau topik. Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan yang sudah diidentifikasikan yang terkait dengan tugas-tugas perkembangannya. Tema secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi, deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun rencana perencanaan layanan bimbingan dan konseling yang menuangkan materi yang disajikan mempergunakan beragam mode, teknik, dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi. Yang kedua itu ada sarana prasarana yang terdiri dari ruang bimbingan dan konseling, yang mana ruang dan bimbingan konseling merupakan salah satu sarana terpenting yang turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua ada fasilitas lain. Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain dokumen program bimbingan dan konseling yang terdiri dari buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian. Yang selanjutnya ada instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Anggaran. Rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang kedua itu cara-cara pelaksanaan program BK komprehensif. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pelayanan dasar, yang mana pelayanan dasar terdiri dari bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data atau yang biasa disebut dengan aplikasi instrumentasi. Dan yang kedua ada pelayanan responsif, yang terdiri dari konseling individual dan kelompok, referral atau rujukan atau wali tangan kasus. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Yang ketiga ada perencanaan individual, yang mana konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Yang keempat ada dukungan sistem, yang mana dalam dukungan sistem itu terdiri dari pengembangan profesi dan manajemen program. Dalam manajemen konseling di sekolah terdapat struktur program tahunan bimbingan konseling yang terdiri dari rasional dan dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, perencanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, dan anggaran biaya. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dengan penetapan tujuan inilah para evaluator akan memulai melangkah awal dalam penilaiannya. Yang kedua adalah menentukan kriteria evaluasi, yang mana kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Dan yang ketiga itu ada memilih instrumen penilaian,
Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Yang keempat ada analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang kelima ada pembuatan laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Dalam laporan tersebut memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum yaitu akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang ketiga ada akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Penegakan akuntabilitas oleh guru pembimbing atau konselor merupakan bentuk pertanggungjawaban pekerjaan konselor. Dan yang keempat ada tujuan dan manfaat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Sugiono tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk yang pertama memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Yang kedua mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga dapat lebih mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi. Yang keempat mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Dan yang terakhir memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir itu nomor 5 yaitu komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling yang terdiri dari menerima tanggung jawab, berkomunikasi, penjelasan kepada stakeholder mengenai program, dan yang terakhir mekanisme umpan balik. Baiklah itu saja penjelasan review mengenai mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Bila ada salah kata dalam penjelasan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.